Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar kelas 5 tema 6, subtema 2 perpindahan kalor di sekitar kita. Di pembelajaran 4 kita akan belajar bahasa Indonesia, PPKN, dan IPS di halaman 105 sampai dengan 116. Nah, adik-adik untuk melihat video lain bisa klik di kanan atas videonya. Nanti akan ada rekomendasi playlist dan juga pembelajaran lain, tapi sesuai dengan judul ya untuk kelas dan temanya. Kalau mau lihat yang lebih lengkap, bisa klik di kolom deskripsi, nanti akan ada daftar playlistnya. Seperti ini. Nah, nanti misalnya adik-adik mau lihat semua tema di kelas 5, berarti pilih yang ini ya. Klik linknya atau klik biru-birunya, nanti kita akan masuk ke daftar playlistnya seperti ini. Misalnya adik-adik mau lihat kelas 5 tema 5, berarti pilih atau klik lihat playlist lengkap. Nanti akan ada daftarnya seperti ini. Adik-adik tinggal cari aja nih mau lihat subtema berapa, pembelajaran berapa, dan juga halaman berapa. Nah, di pembelajaran 4 ada para nelayan nih adik-adik sedang menggotong perahu ya. Nah, sekarang kita coba lihat, masih ingat nggak adik-adik terjadinya angin laut dan angin darat ya? Ini yang dimanfaatkan oleh nelayan dalam melakukan kegiatan mereka. Nah, gambar di atas adalah para nelayan Panting Renehan Gunung Kidul, Yogyakarta. Nah, mereka kembali ke pantai ketika matahari telah naik pada siang hari. Mereka berangkat melaut pada malam dan dini hari melaut ke tengah laut, ya. Nah, kemudian setelah itu kita coba simak bacaan berikut ini ya. Judulnya Kehidupan Nelayan Indonesia. Di-pause dulu atau boleh juga dibaca dari buku ya. Nah, sekarang kita akan membuat daftar hal-hal penting yang kita temui di setiap paragraf di bacaan tadi. Nah, kita coba lihat daftar di sini ya. Nah, yang paragraf pertama, para nelayan dan pembeli ikan bertemu di sebuah tempat pelelangan ikan. Lalu tempat pelelangan ikan merupakan tempat bertemunya para pembeli ikan dan para nelayan yang telah menangkap ikan. Lalu, para pembeli adalah para pedagang yang akan menjual kembali ikan tersebut kepada konsumennya. Paragraf kedua, tempat pelelangan ikan ramai setiap hari pada musim tangkap ikan. Yang kedua, jika gelombang laut sedang besar dan cuaca buruk, para nelayan tidak dapat melaut, sehingga nelayan tidak punya hasil tangkapan yang bisa dijual. Paragraf ketiga, para nelayan juga harus memelihara laut tempat mereka mencari ikan. Yang kedua, mereka menggunakan peralatan sederhana seperti jala ikan biasa dan menggunakan perahu nelayan tradisional. Mereka harus memastikan laut mereka tidak tercemar oleh zat-zat berbahaya. Paragraf keempat, kehidupan para nelayan diwarnai Nah, ini coba kita lihat ya. Dia diwarnai serangkaian kegiatan yang telah diturunkan dari nenek moyang mereka. Perayaan petik laut dilakukan untuk memberikan ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, kemudian yang berikutnya di sini buat diagram ya adik-adik ya, diagram yang menjelaskan isi bacaan di setiap paragraf. Nah, kita lihat di sebelah kanan. Seperti ini diagramnya, kehidupan nelayan Indonesia, tempat penjualannya adalah tempat penjualannya ramai pada musim tangkap ikan, sepi saat cuaca buruk. Lalu kewajiban nelayan adalah memelihara laut, tidak menggunakan racun dan bom laut, lalu memastikan laut tidak tercemar. Lalu mereka bertemu di pembelian ikan di tempat pelelangan ikan yang merupakan perdagangan ikan. Kemudian serangkaian kegiatannya adalah perayaan petik laut sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lalu peralatannya adalah sederhana menggunakan jala biasa dan perahu tradisional. Kemudian berikutnya, tuliskan pertanyaan dan jawabannya pada tempat di sini ya. Nah, ini kita bertanya menggunakan apa, siapa, mengapa, kapan, bagaimana, dan di mana. Ya, berdasarkan pokok pikiran tadi. Nah, yang pertama, pertanyaannya adalah siapa saja yang bertemu di tempat pelelangan ikan? Jawabannya adalah nelayan dan pedagang ikan. Yang kedua, di mana nelayan bertemu dengan pembeli di tempat pelelangan ikan. Lalu, kapan ya? Kapan tempat pelelangan ikan ramai? Yaitu pada musim tangkap ikan. Kemudian, kapan nelayan tidak melaut? Yaitu saat gelombang besar dan cuaca buruk.
Apa kewajiban para nelayan? Yaitu memelihara laut tempat mereka mencari ikan. Bagaimana cara nelayan memelihara laut? Ya, yaitu dengan tidak menggunakan racun dan bom ikan serta mencegah pencemaran laut. Mengapa nelayan mengadakan perayaan petik laut? Sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian tuliskan pemahamanmu tentang isi bacaan dalam satu paragraf, ya, dalam satu paragraf berikut. Nah, yaitu nelayan membeli ikan yang merupakan pedagang ikan bertemu di tempat pelelangan ikan. Tempat pelelangan ikan ramai setiap hari pada musim tangkap ikan. Para nelayan juga harus memelihara laut tempat mereka mencari ikan. Kehidupan nelayan diwarnai dengan serangkaian kegiatan yang telah diturunkan dari nenek moyang mereka. Ya, kemudian ada bacaan lagi di sini judulnya kegiatan pelelangan ikan. Boleh dibaca dahulu ya. Nah, sekarang kita akan menjawab. Di bawah ini ada tabel ya. Amati siapa saja yang terlibat dalam kegiatan pelelangan ikan tersebut dari bacaan tadi. Apakah mereka mempunyai peran sama dalam kegiatan tersebut? Bagaimana interaksinya? Kita lihat di sini perannya adalah nelayan, juru lelang, dan buruh atau kuli angkut ya. Nelayan perannya sebagai pemasok atau penjual ikan di tempat pelelangan. Juru lelang dia tugasnya atau perannya menawarkan harga ikan kepada calon pembeli. Lalu buruh atau kuli angkut perannya mengangkut ikan dari nelayan ke tempat pelelangan atau dari pelelangan ke pedagang. Lalu kesimpulannya adalah, nah ini kan ada banyak ya sebetulnya adik-adik, tapi di sini kalau kita lihat hanya 3 saja. Ya, kemudian kesimpulannya adalah setiap individu mempunyai peran yang berbeda sesuai dengan profesi atau pekerjaannya, serta mempunyai hak dan kewajiban yang berbeda pula satu sama lain. Nah, yang berikutnya di sini ada diagram lagi adik-adik ya tentang kegiatan pelelangan ikan. Nah, di sini ada perannya yang pertama nelayan, ya. Nah, nelayan ini Karina buatnya seperti ini ya karena ini tidak muat nih karena kecil sekali tempatnya. Jadi yang bagian peran jawabannya adalah pemasok atau penjual ikan di tempat pelelangan ikan. Haknya di sini, haknya yaitu mendapatkan uang dari penjualan ikan. Kewajibannya yaitu menyediakan ikan dengan kualitas baik dan memelihara laut. Lalu buruh kuli angkut ya, di sini boleh dituliskan buruh dan kuli angkut. Perannya mengangkut ikan ke pelelangan atau dari pelelangan ke pembeli atau pedagang. Haknya yaitu mendapat upah atau honor atas jasa angkut. Kewajibannya mengantarkan barang atau ikan ke tempat yang dituju. Lalu berikutnya di sini boleh adik-adik tuliskan ada juru lelang ya. Juru lelang tuliskan. Kemudian perannya adalah menawarkan harga ikan kepada calon pembeli. Haknya adalah mendapat honor atau imbalan jasa pelelang. Ya. Nah, kewajibannya di sini belum tertuliskan ya. Kewajibannya yaitu ya ini tadi ya. Menawarkan harga. Ya, boleh ditulis lagi di sini. Kemudian berikutnya adalah pedagang. Dia membeli ikan nelayan dan menjual ke daerah lain, ya haknya mendapat atau membeli ikan dengan kualitas baik, kewajibannya membayarkan uang setelah kesepakatan. Ya, kemudian berikutnya di sini adik-adik bekerja dalam kelompok lalu mengamati ya, ada beberapa tempat di sini yaitu pasar, balai desa, puskesmas, dan kantor pos. Nah, yang kita isi adalah yang pertama, peran-perannya apa saja ya di pasar, lalu nanti hak dan kewajibannya apa. Seperti ini ada tabelnya ya. Nah, Kak Rina sudah buatkan, lalu di berikutnya adalah seperti ini ya buat diagramnya. Kak Rina akan contohkan semua tadi ya. Yang pertama, namun adik-adik nanti boleh pilih saja di pause videonya, lalu adik-adik nanti tuliskan mau pilih yang mana. Pasar kah ya? Di sini ada pasar kah atau apalagi nih? Balai desa, puskesmas atau kantor pos ya. Nah, ini pasar yang tabel pertama, individu dan komunitas, hak dan kewajibannya di sini. Dan ini diagramnya. Yang berikutnya balai desa. Ya, dicatat ya adik-adik ya, di-pause dulu. Lalu ini yang bagian diagramnya. Lalu tempat yang kedua adalah puskesmas. Di-pause dulu. Ini diagramnya.
Dan berikutnya adalah terakhir kantor pos. Ya, di-pause lagi. Nah, ini yang terakhir, ya. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.